banyak expander ya. Wow, ada expander yang lagi dibuka kap mesin ya. Dari ngayal kok mobil. Mobil dari ngayal, ini mana mungkin mobil balap begini bentuknya. Nah, perbedaan Om Rifat What's up XP people? Ketemu lagi bareng gua Ibnu dan juga Ovi. Iya, gua Ovi. Nih Cing, kita mau kemana? Ini di mana kita ini? Di mana? Ini di mana? Ini danger ini. Ini garasi gawat semua nih. Di dalamnya nih ada sesuatu yang bakalan kita kupas habis sama orang-orangnya, Cing. Ya kan? Ya kan, ini kita ada di RFT. Lu tau lah pasti RFT siapa ya kan? Iyalah, ya kan? Siap. Kita bedah di dalam. Siap. Ciao, XP people, jangan kemana-mana, terus ikutin kita. Siap. Yuhu. Ih, kebuka. Aduh, ada apa di dalamnya? Gue jalan dulu, Cing. Dadah. Nah, ini pokoknya kita kupas nih habis-habisan ya, Cing, lo ya kan. Ini mobilnya ketangkep ada dan orangnya juga ada. Tapi lu lihat aja nanti gimana pulasannya, pastinya edukasi banget ya kan. Kita kupas habis-habisan mobilnya ada apa kayak apa segala macam sampai semuanya, sampai belum pernah kan ada yang nanya harganya kan, Cing. Nah, kita tanya ya Om kan. Rifat X023, Iya. anggota kehormatan X-Mall. Siap. Rifato. Oke, Cing. Kita kan. Halo, XP people. Nah, sekarang kita udah ketemu langsung nih sama Om Rifat, ya kan? Kita udah kupas nih. Perihal EP4-nya Om Rifat, ya kan? Dan gimana sih Om Rifat bisa bareng-bareng sama X-Mall? Ya kan, sejarahnya seperti apa dan gimana nanti keseharian Om Rifat juga kita akan cari tahu di bengkel ini. Ya kan, Om Rifat gimana? Sehat, Om? Kabar baik banget. Thank you udah datang ke sini. Thank you Movi udah datang ke sini juga. Dan thank you semua X-Mall yang udah sempetin datang ke sini. Kayaknya kita dari jauh jadi dekat. Dan dari semua yang dicari tahu tentang EP4, akhirnya mobilnya ada di depan mata. Ini mobilnya. Nah, itu dia. Nah, ya kita juga ini lagi ada di garage-nya di RFT Motorsport. Nah, ini semuanya mobil koleksian Om Rifat juga ada di sini untuk rally-nya pastinya gitu. Segala macam. Ada semuanya. Dah, kita mungkin langsung aja kita mau cek-cek ya kan mobilnya Om Rifat. Expander EP4 seperti apa sih? Boleh, ya kan? boleh. Biar langsung beliau nih yang ngasih tahu kita nih. Silakan. Kalau Pastinya mau gue lihat, buka masker nih biar jelas suaranya soalnya ini detail nih soal mobilnya nih. mendem. Iya, mendem begitu, Om. Ini sih bener-bener aduh nih, Om. Ini adalah hasil karya anak bangsa Indonesia di sini. Luar biasa. Iya, kerja sama New Zealand. Ini Om Rifat nih salah satu panutan teman-teman di X-Mall. Iya, betul. Serius loh. Iya, waktu Om pernah di mana? Meikarta ya? Iya. Nah, itu ada teman-teman X-Mall juga yang datang ke sana kan? Ada yang Itu datang. ada teman-teman dari Bekasi juga ada yang ke sana kalau nggak salah tuh. Jadi mungkin gue harus bikin expander versi gue ya. Ya. Special edition mau nggak? Itu dia. Boleh Om, boleh Om. Sedang dibicarakan. Siap. Om, tadi sempat diskus, tapi kayaknya seperti gue ulang karena mungkin buat edukasi kawan-kawan di X-Mall dan XP di Indonesia adalah berapa lama Om ini untuk progres ini, berapa lama lu bangun mobil ini butuh waktu berapa lama? Totalnya dari mulai scratch sampai jadi kira-kira 2 tahun. 2 tahun lebih dikit ya, karena ini kan project nggak mungkin jadi mungkin. Jadi bukan hanya untuk dari gambarnya, tapi juga untuk meyakinkan bahwa project ini possible, mengerjakan juga possible, dan juga gini loh, selama ini kita memang punya banyak mobil rally di Indonesia yang comply sama FIA regulation, tapi grup N itu production car tuh udah mulai nggak ada dan digantikan dengan grup R4, R2, R3, R4, R5 gitu.
Akan tetapi untuk region Asia Pasifik yang paling populer namanya AP4. Jadi ketika AP4 itu memperbolehkan keleluasaan bahwa semua tipe mobil boleh dijadikan mobil balap, saya punya ide gila aja gimana kenapa nggak mobil 7-seater, karena di dunia kan lagi berkembang. Betul. Targetnya adalah ya the world attention aja sama Indonesia, dan ternyata ya cukup sukses ini mobil. Nah, gokil sih. 2017 mobil ini keluar, terus juga dengan waktu segitu panjangnya. Apakah waktu masih prototype dan belum di launching apa segala macam itu lu udah punya desainnya? Udah ada omongan-omongan para engineer? Belum ada sama Belum ada, karena semua desain itu terjadi setelah mobilnya launching. Sampai sebenarnya confidence bahwa mobil ini ada potensi untuk menjadi mobil balap itu sejak waktu sebelum launching. Kita 3 bulan apa 2 bulan sebelum launching tuh berangkat ke Jepang, Okazaki, dan gue begitu nyetir mobilnya gue langsung punya feeling kenapa feelingnya mirip sama Evo 10 ya gitu ya, Mei. Dan di situ gue tanya sama desainer suspension engineeringnya, ini kenapa mobilnya begini-begini, dan dia nanya sama orang lain, itu tadi ngobrol sama saya siapa kok dia tahu isinya gitu. Dia nggak tahu gitu ya. Di Indonesia dia cukup terkenal gitu. Iya, akhirnya yang tim gue ngasih tahu ya gue siapa gitu. Wah, terus dia yang jadi antusias itu karena ternyata dia yang bikin Evo 1 sampai 10. Wow. Dia yang tuningnya Evo 1 sampai 10, dan makanya ketika ini mobil tahu ada potensinya, gue ngeliat dari sisi regulasi, berat mobilnya, lebar mobilnya. Kalau panjang eksepsional lah, ini mobil panjang banget dibandingin yang lain. Tapi yang lainnya masuk, jadi gue ngerasa ya kenapa enggak gitu. Terus gue meyakinkan pihak 1, pihak 2, pihak 3 terus sampai akhir terjadi ya, akhirnya mobilnya jadi. Nah, Om, banyak juga nih pertanyaan bahwa saya tadi juga gue rewind juga coba bahwasanya berapa persenkah yang masih original yang ada di FV4 ini, ya XP biasa itu terus jadi FV4 ini berapa persen yang masih originalnya si OM? Masih original expander ya? Expandernya gitu. Honestly mungkin pola pikir seperti itu mesti dikesampingkan dulu, karena semakin original mobilnya berarti mobil itu semakin nggak ready untuk balap. Karena emang penggunaannya nggak begitu. Di balapan itu bukan masalah berapa banyak barang safety, bukan berapa banyak barang original yang bisa pakai, tapi berapa tinggi kita bisa meningkatkan tingkat safety-nya. Karena speed mobil ini kan 2-3 kali lebih cepat. Jadi kalau ditanyain AP4 regulation apa? Bukan hanya untuk expander, untuk semua mobil, bodinya harus 100% original. Kemudian sasisnya, construction-nya harus 100% original juga. Dan kalau masalah body jadi gembung atau segala macam itu bukan karena nyari penampilan, karena regulasi. Mobilnya ini dari 1700-an jadi lebarnya sudah 18-20, jadi emang harus ada over fender. Terus dengan speed yang tinggi kita punya 2 pilihan wingnya jadi ada yang gede ada yang kecil. Terus untuk interior lama keluar, yang masuk mana? Semuanya roll cage gitu. Jadi kalau orang selalu pikir bahwa kalau kita balapan harus pakai mobil standar dan dipastikan mobil standar, nggak ada mobil balap standar. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena banyak orang yang terlalu bangga, gue pakai mobil standarnya menang gitu. Ya buat gue itu stupid sih, karena itu bahaya. Akhirnya jadi balapan liar ya? Iya, karena tapi kiat lu, Om. Mungkin kan ada orang nih ya kan, wah gue cutting stiker aja udah jadi kayak V4 apa segala macam. Terus kan juga inspired banget. Iya. Tapi estetikanya ya safety nggak sih buat kawan-kawan tuh udah good look kayak FV4 apa segala di jalanan, tapi seruntulan kayak gitu lu nggak rekomen banget. Kalau gua kan? Karena gue tahu kalau di jalan raya tuh nggak ada pialanya, jadi gue nyetir biasa aja. Pialanya surat tilang. Iya. Surat tilang. Babak bonus sama itu. Nissan, Ya kan? Silakan berhenti ditilang. Sama Nissan kayu. Babak bonus. Nah, Om, apalagi Om yang mungkin ibaratnya apa ya? Gue pernah lihat. Penampilannya. Oke. Secara regulasi emang itu mobil harus, ini bukan fiber ya, ini semua body asli mobilnya. Asli, Om. Oh, ini aslinya ya? Ini semuanya. Kalau kaca emang diganti plexiglass karena untuk alasan safety dan juga lebih enteng dikit. Dashboard juga masih aslinya. Titik suspensi AP4 kit. Mesin mesti Mitsubishi. Jadi mesinnya harus ngikut sama bodinya. Kalau gear itu tadi AP4 kitnya itu adalah suspensi, gardan, gearbox diinstal di body semua mobil AP4 yang ada. Jadi ini mobil basically adalah memakai kit universal AP4 tapi spesial untuk dia. Makanya kemarin pekerjaannya lebih lama daripada yang dibayangkan, karena panjang mobil itu 1,20 meter lebih panjang daripada mobil lain, dan itu tidak menguntungkan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ketika mobil ini
basicnya MPV, berarti kan basicnya udah lebih lebar Iya, dibandingin dengan mobil hatchback. Iya. Jadi dia bikin construction satu one off cross member spesial untuk mobil ini juga. Untuk mesin udah ada EP4 Mirage di New Zealand. Jadi mesinnya sama dengan yang dipakai EP4 Mirage, gearboxnya juga sama, gardan juga sama. Serem. Nah iya, tadi juga di rewind lagi Om. Selama membangun itu apa segala macam pasti ada yang miss, apa segala ulang lagi, ada hitungan apa segala macam. Ada ya, karena handicap terbesar mobil ini adalah panjang. Jadi kalau untuk urusan safety, kalau lihat dari dua roll bar ini ya kan miringnya begini dua ya. Dua ini kan sama ya miringnya ya. Tapi ketika dia pakai ukuran standar safety normalnya EP4, ketika ini masuk ke depan, ini lebih maju, otomatis yang itu akan lebih tidur ke sana kan. Iya. Dan itu nggak masuk ke titik geometri standarisasinya untuk regulasi safety. Jadi itulah ketika mobilnya udah sempat jadi, ini bagian sini dibongkar lagi. Tapi kalau kita ngeliatnya, wah iya bongkarnya gini ya nggak bisa. Ini kan besi bukan karet. Karet ya. Ini kita bongkar ini. Atas ada 6 pipa yang harus dibongkar, ini juga, semuanya lah. Gila. Renew lagi. Oh, HP people bikin gitu nggak gampang. Jadi kalau misalnya ada mobil yang ada besi-besinya begitu tuh, itu ada hitung-hitungannya Om ya. Ada semuanya. Ada hitung-hitungannya. Kelihatannya gampang. Kelihatannya gampang. Jangan semua orang dicoba bisa. di toko-toko besi ya, di las-las ya kan, bikin begitu. Nggak bisa. Ini Tidak juga direkomendasikan. lasnya juga pakai TIG sama MIG, Nah, bukan itu. pakai las. Teknologinya udah beda. Babet. Nah Om, bisa lari ke mesin Om. Boleh, ayo. Ini udah mesin sengaja ini gua buka. bahaya ini mesin ini. Ini udah sengaja gue mesin buka. saya harus buka kacamata ini. Biar lebih clear. Iya. Kalau dilihat dari expander normal, mesinnya mungkin jauh lebih turun ke bawah. Dikarenakan itu low center gravity-nya harus dicari. Karena semakin bebannya semakin di bawah, handlingnya semakin bagus. Radiatornya juga tidur nih, radiator nih intercooler, sebelahan berdiri dua-duanya. Turbonya di belakang sana. Oh di belakangnya? Iya, karena supaya airflow-nya masuk ke sini, keluar ke sana, jadi semua angin yang ditangkap kena angin kencang ke sana. Jadi pendinginan juga jauh lebih bagus. Plus juga kalau ada apa-apa ngebongkarnya gampang dari bawah. Kalau ini kan basicnya mesin 4B11 kayak Evo, turbonya di belakang. Kalau ada apa-apa Evo tuh harus angkat mesin buat pasang turbo. Jadi kalau ini enggak. Jadi ini mirip sama Evo ya? Bentuk mesinnya sama, Bentuk tapi mesinnya sama. mesinnya beda total. Evo kan 2000. Iya. Iya, ini 1600 competition engine. Ini nanti coba entar kata nyalain suaranya, bisa boleh denger lah. Aduh, gawat. Ini juga EP4 regulation, ini dipakai sama mobil Ini EP4 standar sama- regulasinya dari Iya. EP4. Ini ukuran radiator, ukuran intercooler, cuk turbo 34. Terus ini ada namanya heat exchanger, jadi oli didinginin pakai air di sini. Ini baru lah, ini barang baru. Di dunia motorsport barang baru. Tapi Om turun waktu di Mekarta, ini speknya semua? Iya, nggak ada yang cabut. Kalau ini tuh kan masih. Iya. Masih body Masih. Jadi kalau dibilang enggak standar ya salah. Masih banyak standar daripada enggaknya. Oh, gila. Nah, base-nya memang ini keluarannya 2017 ini, mobil ini. Enggak. Ini adalah bridging yang mesti dipahami kalau kita emang udah ada cita-cita untuk keluarin expander cross, tapi in between antara cross biasa sama cross kan harus ada sesuatu. Iya. Jadi inilah mobilnya. Dia adalah jembatan antara biasa dan cross. Jadi makanya kita ngeluarin pertama kali expander cross, karena kan pasti orang selalu pikir yang itu kan. Iya, ini nih. Iya kan, kita di dunia marketing juga mesti ada hiddennya dulu, baru dikeluarin belakangan. Agree. Ntar gue nyalain mobilnya deh. Siap Om. Nah, Om Supaya ini tahu. top speed ini berapa nih Om dia jatuhnya di Top speednya nggak terlalu kencang karena ini adalah mobil rally. Mobil rally nggak butuh top speed, yang penting akselerasi. Top speednya mentok 187. 187. Karena itu dibatasin sama giginya, dan itu pun regulasi dari sana. Ketika kita pakai bandring 15, gearboxnya juga 5 speed, ya kita nggak butuh. Tapi 0 ke 100 nya sekitar ya mungkin berapa 4 second detik kali ya. Gila. Sekitar segitulah angkanya. Terbang jing. Om suaranya gimana nih Om? Bentar, kalau starter harus di-crank dulu dia. Listing Bentar ya, suaranya.
harus nyalain dulu soalnya. Siap Om, siap. Ini siap. bukan mogok, emang ini nggak saya nyalain bensin, yang harus dikereng dulu. Oh. Nah, kalau olinya udah naik, di sini udah ada fuel pressure-nya naik, baru dia bisa. Ngeri ya? Kayak besi. Galak. Aduh gila. Saya ngecek dulu belakang. Biasanya kalau pagi dia muntah. Oh enggak. Mobilnya harus dipakai soalnya. Nanti kalau udah panas suaranya berubah lagi. Lebih keras. Apa lebih bulat, apa lebih keras sih suaranya? Nah ini kalau ini cuma manasin aja. Nanti kalau udah panas dia agak turun dikit. Tapi kalau mau balapan nanti ada stage mode namanya. Jadi semuanya elemen dari programnya semuanya berubah. Jadi siap untuk perang gitu mobilnya. Nah, ya mesti nunggu dulu ini nggak tahu nih. Water temp-nya baru 56, mau tunggu water temp-nya 80 baru bisa. Semuanya ada di situ, injak rem, berapa bar remnya, depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, suasana remnya gimana, fuel pressure-nya, oil pressure-nya, terus busnya, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Jadi ini horsepower-nya dari 300 sampai 350. Tadi Banyak segala-galanya ada dalam layar itu, segala-galanya. dia mulai Nah ya kan mulai berubah kan suaranya. jika dia panas berubah dia Om. Kalau panasnya berubah lagi. Nah, gue yakin lo gak berani bawa ini. Ngeri. Soalnya itu mutlak, kalau belum 80 belum boleh. Tadi starter itu nggak pakai bensin, jadi crank dulu. Kalau di crank, karena ini mesinnya pipa olinya ada oil tanknya. Ya kalau di starter nggak pakai mesin, olinya muter dulu di mesin, udah semuanya udah terlubrikasi, baru starter. Jadi tadi itu buat mancing oil pump aja, buat muter di satu mesin. Jadi bukan mobil yang nggak mau starter. Iya. Tapi di mobil ini Om, hanya sekali starter semuanya bunyi atau ada starter lagi untuk ngaktifin semua yang ada gitu? Ada 4 tombol lain lagi. 4. Kalau mobilnya jalan ada 4. Ada anti lag, ada engine map, ada launch control, sama ada launch control RPM. Mau berapa gitu. Nah, Ini mungkin udah sudah modifikasi ini ya. Ini baru Aslinya. benar. ntar mau coba ntar. Modifikasi nggak cuma di penampilan tapi ngeri. Knalpot lu nggak ada apa-apanya men. Knalpot Ini lu kalau nggak ada mau balap nih bunyinya berubah. Ini kalau ini angkanya udah gede, Beda kalau soundnya ini beda nih. Dia udah memanas, soundnya lebih apinya lihat deh, coba lihat api ya. api. Jadi naga dia, jadi naga. Ada apinya tadi? Ada. Seru kan? Seru. Di mana lagi lu Om Rifat mau nyalain sampai keluar api? Cuman di sini channel ini ya Nggak kan. tahu kalau mobil Bareng belakang Om Rifat Anggus sih nih. bukan urusan gue ya. Mobil angsi. Ini expander ini. Expander. Ini expander ini, beneran. Jadi yang paling menyenangkan adalah bukan karena dia mobil balap, tapi orang
nggak masuk akal aja mobil 7-seater buat balapan. Itu dia. Jadi makanya dapat perhatian utama. Itu yang unik Om. Itu yang Benar-benar tampilannya Kalau juga nggak berbeda. gila, kita nggak beda. Iya. Kalau nggak gila, nggak beda. Iya, kalau nggak gila kita nggak beda. Paten juga tuh. Kalau Jadi nggak slogan. gila, kita nggak sehat ya. Nah Om, apalagi Iya. nih ya, aduh kalau udah soal ini udah gue ngecaknya juga susah karena soal modif-modifnya rally itu gue belum sampai ke dunia sana, masih Iya. harian, style, elegan, cuman gitu doang sih. Om, Tapi sih kita. ada teman-teman Xbox yang memang modifikasinya sudah rally. Iya, Karena rally look mengidolakan Om Rifat gitu Iya, sebagai idolanya. banyak Nah, banget. itu banyak Om. Ya kan sekarang genrenya banyak ya, genre mau elegan, mau Betul. sporty, mau VIP, mau apa gitu ya. Gue cuman menginspirasi untuk nambah cabang aja, cabang rally look karena ketika mobil MPV dibikin sebagai mobil yang rally look kayaknya mau kemana arahnya, tapi begitu sekarang mobil emang ada aslinya. Ada aslinya, baru ya, lu orangnya. punya pakem yang beda kan, Iya, ya udah iya. emang gua ada aslinya kok. Tapi untuk umpamanya genrenya lo sebagai senior rally terus juga kawan-kawan juga sama-sama rally Om, setelah lo adakan mobil ini gitu, dari kawan-kawan itu ada nggak sih ide membentuk mobil lain lagi apa segala macam di dunia rally? Justru itu adalah target gua. Gue bangun mobil yang nggak mungkin jadi mungkin, berarti kan nge-break keraguan-raguan orang untuk memulai. Jadi dengan adanya EP4 ini, gue juga udah selangkah lebih maju daripada yang udah mobil yang udah ada sekarang. Kan itu kayak Iya, Evo iya, iya. gitu kan, Grup N, itu kan mobil yang udah umurnya udah 10 tahun sekarang, Iya. karena kan udah nggak diproduksi lagi. Terus kita mau kemana, solusinya apa? Lebih banyak brand yang ikut, gue lebih happy. Karena gue membuktikan kalau mobil yang kita bangun di Indonesia ataupun untuk balapan di Indonesia akhirnya beda dengan negara-negara lain yang masih Betul. stuck dengan genre yang lama. Yang lamanya, ya, siap. Bahkan mobil ini 2017 keluar ya kan sekarang udah ada bentuk begininya. 2020 keluar ini. Dan ini Nah, juga itu. umpamanya buat drifting like kayak Ken Block apa segala dapat banget. Bisa, mobil. bisa. Gila. Baru kemarin kan. Oh iya, gua nonton. baru kemarin. Diputar-putar Bisa abis. gampang banget. Gampang Aduh, banget. Gila. Cing, Kudu berguru. ini harus kita tempat yang adem kasihan Om Rifat udah mulai kucing-kucing Iya, ya iya. kan. Siap. Kita tempat Nah, yang enak nyaman. Nice people, itulah kupas tuntas masalah mobil EP4. EP4 ya kan, kita tahu seperti apa speknya, dalamnya seperti apa, dan pengalaman Om Rifat ngebangun mobil ini juga tadi sudah dikupas sama Om Ovi, bareng Om Rifat, bareng gue juga. Nah sekarang kita mau ngobrol yang lebih santai, lebih rileks nih ya kan Om. Iya. Di kantor Kita boleh di Om? atasnya aja. Siap. Oke. Siap. Oke. Sampai Thank you, Om ketemu di Rifat. atas. Thank you. Ayo, let's go. Gua itu dari dulu mau membuktikan bahwa pembalap ada masa depannya. Karena semua orang punya pemikiran bahwa atlet nggak ada masa depannya di Indonesia. Dengan begitu gue belajar banyak hal gitu ya. Nyetir kencang menang aja tuh nggak cukup. Karena ya lihat aja tuh piala-piala itu yang juara, gue nggak tahu tuh, gue udah lupa. Ada yang juara di Jepang, ada juara di Australia kalau nggak salah piala yang itu. Terus gue 12 kali juara nasional. Menurut gue piala itu kalau ditaruh tuh nggak bisa cerita. Iya kan? Hai Om dan Tante. Om Tante semua, jangan lupa saksikan kita di tanggal 12 September 2020 live streaming Xbox ya? Lupa. Hai Om dan Tante semua, jangan lupa saksikan kita di live streaming Xbox. Apa sih YouTube? Jangan grogi, YouTube Xbox doang kan? YouTube Xbox. Ya, YouTube ini. Halo. Hai, jangan lupa saksikan saya di live streaming dalam rangka Xbox ulang tahun pada tanggal 12 September bulan ini. Hari ketemu Xbox 1 Iya. Ya. Oke, siap. Hai, jangan lupa saksikan saya live streaming bersama Xmox dalam rangka ulang tahun yang ketiga pada tanggal 12 September bulan ini. Jangan lupa. Xmox, satu rasa, sejuta cerita. Oke.